tidak mengada-ada. Apa jenengan sendiri yang bicara dan jenengan seorang dukun? Monggo silakan. Iya, nggih. Kula ya dukun ya, Pak. Mbah Percil adalah dukun. Dan saya sendiri tahu beliau ini dukun sakti. Jadi malam ini seorang dukun sakti Mbah Percil, beliau prihatin nggih, Mbah. Nggih. Prihatin dengan fenomena Gus Samsudin dan Marcel Radifa atau pesulap merah. Mbah Percil, mungkin monggo ada yang disampaikan dengan Gus Samsudin umpama nonton malam ini, atau siapapun dukun lah ya. Ini nggak kalah sakti loh dengan anda yang di sana loh, orang main-main gitu. Silakan Mbah, ngomong Mbah. Ya kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal 5 Agustus 2022 jam setengah 12 malam, WMTV Kreator kedatangan beliau Mbah Percil. Boh, ngimpi apa iki? Tiba-tiba dia datang dan minta kita untuk rencana live, cuman kok saya nggak yakin nanti timbang jadi kontroversi nih Mbah. Daripada jadi kontroversi, akhirnya udah kita syuting dulu dan nanti hasilnya seperti apa kita edit. Tentang Gus Samsudin dan pesulap merah atau Marcel Radifa. Ada apa sebenarnya Mbah kok sampai Mbah Percil ini malam-malam setengah 12 malam dodok saya? Monggo Mbah. Bahasa Indonesia apa? Bebas. Nggih, kula niku mung anu, Pak. Istilahnya nggih. Kadah unek-unek lah. Semenjak adanya itu apa? Geger-gegeran si Gus Samsudin sama pesulap merah itu. Oh, saya itu ada unek-unek. Unekne piye Mas unekne? Ya sing intine niku saya nggak terima yang istilahnya setiap dukun itu dikatakan cabul sama penipu gitu. Sahabat WMTV Kreator, ini udah jelas alasan Mbah Percil malam-malam setengah 12 malam ini mendatangi WMTV Kreator untuk mengklarifikasi, lebih tepatnya beliau kurang berkenan jika pesulap merah atau Marcel Radifa menyatakan atau mengucapkan, menuduh jika dukun itu nggak cabul ya nipu. Ini nyun sewu, sebenarnya kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi itu sangat cocok dengan Marcel Radifa, di mana beliau mengungkap atau lebih tepatnya berani untuk membongkar rahasia dukun-dukun yang dianggap menipu dan cabul. Iya, kalau ya kita nggak bisa mengingkari jika fenomena itu ada. Banyak orang itu mengikrarkan diri sebagai orang sakti, atau seorang yang memiliki kemampuan lebih, dan cara-cara itu ada beberapa yang mereka gunakan untuk mencari keuntungan. Tetapi juga saya objektif. Seperti malam ini Mbah Percil datang untuk carane ya ngutaki unek-unek. Dimulai dari Mbah Percil tadi menyampaikan tidak setuju dengan Marcel Radifa atau pesulap merah, menjustis dukun itu nggak menipu ya cabul. Monggo diteruskan Mbah, unek-uneknya seperti apa, monggo dilanjutkan.
Ya kalau beranggapan semua dukun itu menipu sama cabul itu kan sama aja menuduh semua dukun gitu. Kalau yang memang benar-benar cuma istilahnya membohongi masyarakat terus buat nipu, saya setuju aja bos, istilahnya dibongkar gitu. Tapi kan ya itu tadi, nggak semua dukun itu terus nipu sama cabul gitu. Iya. Dukun yang di Marcel mungkin ya, ini mungkin dukun yang dimaksud Marcel cabul atau tipu itu adalah mereka yang benar-benar mengambil keuntungan dengan cara menipu. Iya, ya Contohnya itu. kemarin seperti keris petir. Iya, keris petir itu. Penarikan benda pusaka. Iya. Penyembuhan orang sakit yang katanya kena santet. Kena santet. Dicabut ada pakunya dengan degan atau kelapa yang dibelah dan ternyata kelapa itu sudah dilobangi dan diberi sesuatu yang akhirnya itu dijadikan alasan atau barang bukti jika santet itu ada. Ya realita yang sulit, tetapi ini ya kalau tadi Mbah Percil menyampaikan unek-uneknya tentang Marcel, ini harus berimbang. Kalau menurut Mbah Percil yang dilakukan oleh Gus Samsudin, ini kan yang lagi viral Gus Samsudin, jadi kita membahas Gus Samsudin ya. Dengan yang dikerjakan oleh Gus Samsudin itu menurut Mbah Percil sendiri setuju atau tidak dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Gus Samsudin? Ya kalau saya nggak setuju Pak Bos itu. Karena apa? Yo nggak setujunya itu biarpun bagaimana saya juga istilahnya agamanya Islam lah istilahnya. Dia kan membawa apa intinya agama itu di dalam prakteknya. Perdukunannya membawa agama gitu. Sementara di dalam praktek perdukunnya itu ternyata memang benar-benar hanya ndoboli pasien lah istilahnya kan. Ndoboli itu maksudnya membodohi pasien istilahnya. Jadi kalau Mbah Percil sendiri melihat Gus Samsudin dengan caranya itu tidak cocok atau tidak berkenan dikarenakan Gus Samsudin menggunakan agama sebagai daya tariknya. Iya. Kenapa enggak istilahnya lebih baik ngaku dukun sekalian gitu? Kalau menurut saya nggih, ya ini hanya diskusi. Nyun sewu teman-teman WMTV Kreator, tolong diambil sisi positifnya nggih dan tinggalkan seandainya apa yang menjadi diskusi malam ini itu kok tidak ada manfaatnya atau unfaedah. Tolong ditinggalkan sisi mudaratnya. Apa yang disampaikan oleh Mbah Percil itu ya hampir sama dengan yang difikirkan atau yang ada dalam benak kita semua. Iya. Kenapa sih Anda, Gus Samsudin, atau siapapun lah, melakukan praktek perdukunannya itu dengan agama yang harus ditampilkan. Iya. Atau istilahnya menjual agama. Sedangkan agama kita tidak mengajarkan hal demikian. Iya. Seandainya Gus Samsudin dan teman-teman yang masih melakukan praktek perdukunan dengan apapun lah caranya, monggo silahkan. Tetapi jangan melibatkan unsur agama di dalamnya. Karena semua agama tidak mengajarkan tentang praktek-praktek perdukunan. Apalagi perdukunan yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan teman-temannya atau siapapun itu adalah bagian daripada trik sulap. Seperti mengobati pasien santet yang katanya ada kemasukan paku dan lain-lain dan lewat media kelapa dan ternyata kelapa itu sudah diisi dengan Gus Samsudin sendiri. Ya itu tadi bos, dukun yang di desa lah, misalnya di desa di pelosok-pelosok gunung gitu, itu memang benar-benar niatnya ketolong bener Pak,
niatnya membantu. Iya, dengan tulus istilahnya, entah mau dikasih imbalan atau enggak, itu Tidak membandrol. iya, tidak membandrol gitu. Tidak membandrol harga atau tidak meminta uang kepada orang yang datang minta tolong kepada Ya, mereka. iya. Jadi sahabat WMTV Kreator, ya kita nggak bisa mengingkari jika Indonesia itu luas. Iya. Mungkin teman-teman tidak percaya yang disampaikan oleh Mbak Percil. Realitanya saudara kita yang berada di pegunungan, bertempat tinggal jauh dari kota, Iya. itu mereka masih menggunakan atau meminta pertolongan kepada dukun. Iya. Dukun bayi, di mana sosok dukun bayi itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu, di mana tanpa adanya dukun bayi akan banyak orang-orang yang di pedalaman Iya. atau di perkampungan yang akan kesulitan. Dengan adanya dukun bayi itu sangat membantu. Iya. Dan juga yang nggak kalah penting, dukunnya dukun adalah dukun pijat, dan nggak ada masalah tuh, karena cara mereka meminta pertolongan dan cara si dukun itu membantunya itu tidak dengan embel-embel uang atau mahar yang ditetapkan, iya. dan dengan media-media trik sulap yang digunakan, tidak. Iya gitu, Bos. Jadi spiritual itu ada. Nusantara luas, Nusantara kaya. Kenapa orang Dayak tidak bermasalah dengan praktek spiritualnya? Kalau orang Dayak mereka natural. menolong betulan. Betul. Dengan kemampuan yang benar-benar mereka mampu. Iya. Sama dengan orang pedalaman, suku anak dalam yang ada di Sumatera, di Iya. Jambi. Iya. Mereka tidak membawa agama dan tidak mengemas agama di dalam praktek spiritualnya atau perdukunannya. Iya. Teman-teman kita, saudara kita yang di Samin, suku Samin pun sama juga. Iya. Mereka tidak menggunakan agama itu sebagai kemasan untuk seorang itu promosi atau mengenalkan atau supaya orang itu lebih percaya dengan praktek perdukunan mereka. Iya. Alangkah indahnya kalau seandainya perdukunan itu mereka mau mengakui kalau ini bukan sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang disulap-sulap dengan trik-trik, dan yang penting lagi jangan membawa-bawa agama apapun agamanya, tolonglah, karena Indonesia itu kaya. Iya, karena kalau yang benar-benar lurus dengan sesuai dari leluhur budaya zaman dulu gitu kan, Bos. Istilahnya kan memang itu nggak bisa untuk istilahnya saling ajang pamer kemampuan istilahnya. Istilahnya nggak bisa, kadang yang istilahnya nggak bisa dinalar, nggak bisa dilogika itu. Ini nyun sewu, teman-teman mungkin bertanya-tanya, Mbah Percil ini siapa? Kok malam-malam dodok-dodok WMTV Kreator minta ini untuk di syuting atau direkam dan untuk diupload supaya teman-teman nanti tahu tentang informasi yang kita diskusikan. Beliau ini seorang dukun. Betul nggak, Mas? Saya tidak menuduh dan saya tidak nyun sewu, tidak mengada-ada. Apa jenengan sendiri yang bicara, jenengan seorang dukun? Monggo silakan. Iya, nggih. Kula ya dukun nih. Mbah Percil adalah dukun. Dan saya sendiri tahu beliau ini dukun sakti. Jadi malam ini seorang dukun sakti Mbah Percil, beliau prihatin nggih, Mbah. Nggih. Prihatin dengan fenomena Gus Samsudin dan Marcel Radifa atau pesulap merah. Mbah Percil, mungkin monggo ada yang disampaikan dengan Gus Samsudin umpama nonton malam ini, atau siapapun dukun lah ya. Ini nggak kalah sakti loh dengan anda yang di sana loh, ramen-men iki loh. Ya sing sakti tenan ya mung sing kuwasa. Awake dhewe iki ya apa ra diciptakne iki ra ono saujunge kuku ireng sing nang jerone jagat iki, Mbah. Anu, Bos. Istilahnya aja maneh kok mung awak-awak. Kapan mangsane dikluntung ya dikluntung. Wong jagat iki wae sesuk bakal ya mangsane dikluntung ya dikluntung. Iya, betul. Untuk Gus Samsudin dan teman-temannya yang hari ini
masih menggunakan agama di dalam praktek-praktek perdukunannya, pesan saya ini ya, nyun sewu, agama Islam yang Anda gunakan untuk praktek perdukunan, untuk corone itu ben orang percaya dengan jenengan-jenengan semua. Ingat bos, agama Islam itu bukan cuma agama Anda saja, agama saya, agama Mbah Percil, dan agama kita semua. Jangan permalukan agama, jangan hina agama, jangan rendahkan agama dalam praktek-praktek sesat Anda. Lebih baik katakan hitam daripada pura-pura putih. gitu. Lebih baik katakan hitam daripada Anda berpura-pura putih. Janganlah jadi orang munafik, dan janganlah Anda menjadi seorang yang top atau hebat, berkemas agama, yang dimana sebenarnya adalah Anda bangsat. Bangsat terasa Mbah? Bangsat. Jadi kalau Anda yang masih berpraktek perdukunan dan membawa-bawa agama, menjual agama, menistakan agama, merendahkan agama, Anda dukun bangsat. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang melakukan pertolongan, memberikan pertolongan lewat supranaturalnya, lewat perdukunannya, dan mereka ikhlas, mereka benar, dan mereka tidak memungut biaya. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka tidak mengemas agama di dalamnya. Karena agama dengan perdukunan itu hal yang berkontra, bertolak belakang. Apapun agamanya, tidak akan pernah membenarkan praktek perdukunan. Benar nggak Mbah? Leres. Jadi ini dari seorang Mbah Percil, beliau ini dukun sakti, nggak main-main. Nggak cuman Gus Samsudin, atau teman-temannya yang dukun-dukun berkedok agama itu. Alah, rana seujung kuku dengan beliau. Saya saksinya, nggak ada seujung kukunya Anda. Menurut Mbah? Benar. Sampaikan Mbah, kalau Anda ini sakti Mbah. Bila perlu seneni enggak apa-apa. Bencoran lego. Monggo silakan Mbah. Ya intinya kalau masih mau membuka praktek perdukunan itu yang penting jangan membawa berkedok agama, itulah istilahnya. Awak dhewe iki apa to? Ya mung titahe sing kuwasa. Urip nang alam donya ki sepira suwene juga. Nek wis wayahe dikluntung, sapa wae dikluntung. Ora mandang sakti-saktian. Ngono mawon. Oke. Mbah Percil, dukun sakti mandraguna, nah cuman Gus Samsudin dan teman-teman nggak ada saku irengnya dengan mereka, dengan Mbah Percil. Saya ulang lagi ya, nek cuman Gus Samsudin atau dukun-dukun yang berkedok pakai dukun cabul, dukun tipu, yang membawa agama-agama dan mengemas agama di dalam perdukunannya, yang menghina agama di dalam praktek perdukunannya, yang merendahkan agama di dalam cara-cara kotornya. Anda tidak ada sekujung kukunya dengan Mbah Percil. Karena beliau adalah dukun sakti, beliau adalah dukun pijet. Benar nggak Mbah? Benar. Jadi Mbah Percil adalah dukun pijet. Dukun pijet, dukun di atas dukun. Ya mung intine niku wow lah bos. Ya sing sakti tenan ya mung sing kuwasa. Awake dhewe iki ya apa ra diciptakne iki ra ono saujunge kuku ireng sing nang jerone jagat iki ya, anu bos. Istilahnya aja maneh kok mung awak-awak. Kapan mangsane dikluntung ya dikluntung. Wong jagat iki wae sesuk bakal ya mangsane dikluntung ya dikluntung. Iya, betul. Kaya dene pagelaran wayang kulit, Bos. Pagelaran wayang kulit iki mangsane manjak ya dalang manjane kuwi wayang. Tapi akhir-akhirnya kan ya tetep kelir kuwi digulung. Apapun yang dilakukan, kalau Allah sudah memastikan dan menentukan, maka selesai. Selesai.
selesai dan habis. Awak dhewe Dan ora iso. tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menolak ketetapan dari Allah, dari Tuhan. Nggih, leres. Dan saya di sini juga mau menyampaikan. Tadi saya menyampaikan banyak dukun-dukun yang luar biasa yang mereka menolong teman-teman atau saudara-saudara itu dengan ikhlas. Ikhlas. Dan mereka menolong dikarenakan si teman-teman yang meminta pertolongan itu jauh dari peradaban, jauh dari jalan raya, jauh dari rumah sakit atau puskesmas, dan jauh dari hiruk pikuk atau hingar-bingar perkotaan. Dukun bayi, di mana sosok dukun bayi itu sangat dibutuhkan dan sangat membantu, di mana tanpa adanya dukun bayi akan banyak orang-orang yang di pedalaman atau di perkampungan yang akan kesulitan. Dengan adanya dukun bayi itu sangat membantu. Dan juga yang nggak kalah penting, dukunnya dukun adalah dukun pijat seperti Mas Percil atau Mbah Percil. Beliau adalah dukun pijat. Bisa disampaikan lagi kalau jenengan adalah dukun sakti, jenengan dukun sakti dukun apa Mbah? Dukun pijat nih, dukun pijat yang sangat sakti. Jadi dukunnya dukun adalah dukun pijat seperti Mbah Percil. Jadi orang sakti kalah dengan dukun pijat nih Mbah. Dipencet-pencet lah nak ngerti. Kesel-kesel atau capek-capek toh. Daripada tak pijat nunggu sampean. Kembali lagi, ambil sisi positifnya dan tolong tinggalkan mudaratnya. Jadi malam ini sudah clear. WMTV Kreator bisa tidur lagi nih. Mbah Percil malam-malam dodok-dodok, ternyata beliau ingin menyampaikan unek-uneknya. Ya ini sudah kita rekam dan akan segera kita upload. Siap. Salam dari kami berdua, salam dari Kabupaten Purworejo, salam budaya nguring sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.